Tahan kita. Terus tambah nikel itu untuk siapa gitu? Emas di Halmahera untuk siapa? Tambah di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan untuk siapa? Pasir Besi dan Taman juga ada di Taliabu dan Selatan untuk siapa? Untuk siapa ini kita? Jadi saya praktis melihat ada ketidakadilan. Ada bahkan dalam bahasa yang luas ini kejaliman. Kejaliman. Karena itu saya pikir begini, bahwa untuk memperjuangkan nasib negeri ini kan tidak hanya pada satu sektor kekuasaan, tapi dia harus menjadi kolaborasi multi kekuasaan, multi sektor. Jadi kami di parlemen di nasional juga harus didukung bersama-sama dengan kawan-kawan kepala daerah dan DPRD semuanya. Kita harus menyatukan langkah untuk menentukan wajah panorama masa depan kita seperti apa. Nah, jangan sampai satu mengatakan lain, satu mengkomplain. Nah, kebiasaan kita kan begitu. Kalau satu sudah melawan, satu menjilat. Nah, perilaku politik seperti ini menurut saya juga tidak baik bagi negeri ini. Jadi, kalau satu mengatakan tentang kepentingan negeri ini, satu datang sebagai penjilat, sebagai pengkhianat, dan membusuk-busukkan temannya sendiri. Ini perilaku kita yang selalu menjadi tradisi kita hari ini. Kita tidak pernah kompak untuk suara. Iya Bang, tapi kan sejauh ini misalnya sudah ada pemangkasan dan lain-lain pemotongan dana transfer ke daerah. Nah, faktanya kan daerah sementara lagi susah nih. Kira-kira dalam jangka waktu ini apakah kita menerima saja situasi yang semacam ini, atau misalnya ada langkah misalnya provinsi berkoordinasi dengan DPD ataupun dengan DPR RI ataupun dengan elemen-elemen lain lah, supaya mungkin ada sama-sama satu langkah begitu untuk mendorong agar paling tidak mungkin ada, ya mungkin kalaupun tidak di tahun ini, di tahun depan mungkin ada tambahan anggaran atau minimal tidak ada terjadi pemotongan atau perubahan kira-kira. Iya, kami di DPD sudah meminta review kembali ya, posisi kemampuan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia, untuk mana yang harus dibantu. Tapi prinsip awalnya bahwa kita telah sepakat bahwa tahun depan itu sudah ada relaksasi anggaran yang TKD itu akan dikembalikan 30% ya relaksasinya. Jadi kalau misalnya 100 yang dipotong kemarin, maka dikembalikan 30-nya. Jadi 70 masih ditahan. Itu saja komitmen tripartit kemarin. Ya, itu sudah ada, nanti ada relaksasi untuk itu sehingga ke depan. Tapi syaratnya itu dana 30% itu tidak digunakan untuk PPP dan seterusnya. Dia gunakan memang untuk belanja pegawai, ya, gaji pegawai dan infrastruktur misalnya. Jadi tidak perlu ada yang tunjangan-tunjangan itu bukan di situ. Jadi sifatnya mandatory spending sebenarnya kalau kita baca seperti itu. Nah, yang kedua, kami juga sudah menyampaikan tadi saya bilang sejak awal tadi. Kami menolak sejak awal. Tidak berubah. DPD RI tidak berubah, ya. Dan saya sebagai anggota DPD Perwakilan Daerah Maluku Utara tidak berubah. Saya tidak setuju dengan pemotongan TKD itu. Dengan alasan apapun saya tidak setuju. Apalagi ini karena alasannya misalnya ada membiayai program-program strategis populis pemerintahan kita hari ini, misalnya kayak MBG, kayak Kopdes, kayak program-program sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang Garuda, sekolah-sekolah yang baru, bahkan ya kampus-kampus URI dan seterusnya. Saya kira tidak perlu, harus direview. Bahkan menurut saya, ya ini harus istilahnya di hold dulu semua program ini, ya programnya harus di hold agar efektivitas pemerintahan di daerah bisa berjalan. Ya, misalnya MBG,
kan udah makan dana 3 triliun lebih, Iya. ya kan? Kalau mau misalnya, kami kemarin dalam sesi rapat dengan BKN kurang lebih tanggal 6 Juli kemarin, saya mengutarakan dalam rapat pendapat dengan pimpinan BKN seluruhnya, saya menyampaikan begini, saya bilang, karena dalil dasar MBG ini diprogramkan oleh Presiden itu karena Presiden melihat aspek stunting, angka stunting. Jadi Presiden ingin penurunan stunting. Iya. Nah, bacaannya adalah variabel stunting tinggi itu karena asupan gizi yang rendah. Nah, oleh karena itu saya balik. Oke, kalau begitu, kalau angka stunting, kami di wilayah timur dong tinggi satunya. Iya. Ya, kalau begitu bangun aja kita wilayah timur. Iya. Terus kalau pakai lagi pada aspek spasial, yang lebih ini lagi, ya yang paling tinggi stunting kan di desa bukan di kota. Iya. Kenapa MBG di kota? Ya. Oke kan? Nah, oke, kalau begitu kita lagi lebih ini rinci lagi. Oke, kalau begitu program ini jalan aja di 8 provinsi atau daerah kepulauan 3T ya. Itu. Sehingga kalau kita bacanya begitu, nah kemudian bacanya lagi misalnya kalau cuma gizi, menurut ilmu kesehatan misalnya, asupan gizi yang paling efektif kan anak dari bayi sampai setidaknya umur 12 tahun atau tingkat SD aja. Ya pasal SMP lah. Iya. Jadi kasih makan aja anak SD plus SMP aja. Iya. SMA nggak usah, yang lain nggak usah. Dan khusus untuk di 3T saja, ya di daerah pedesaan aja dulu, ya kan? Kota jangan dulu misalnya. Nah, itu artinya kalau itu dia jalan, efektifnya adalah anggarannya makin kecil, penghematannya. Itu kita bisa kembalikan kepada daerah. Review lagi koperasi merah putih. Jangan semua desa dong yang kasih berdiri koperasi merah putih. Tidak efektif gitu. Ya harus satu kecamatan. Kalau Presiden mau misalkan setiap kecamatan satu aja dulu koperasinya, misalnya. Terus dirunga lagi setiap kecamatan satu, tapi kita fokus di wilayah timur dulu misalnya nih, yang secara ekonomi ya kan masih bergantung di luar daerah gitu, sehingga efektifkan dulu dengan ekonomi di koperasi ini di semua kecamatan ada, maka akan ada semacam sebuah leading sektor baru, ya, ekosistem baru akan terbangun misalnya, ya kan, koperasi berdiri sebagai penyangga bagi ekonomi masyarakat setempat, ya. Sehingga biaya tidak banyak keluar, tidak semua desa. Nah, saya kira pemerintah harus mendengar ini dan kita sudah menyampaikan review aja soal itu. Presiden mungkin masih punya keinginan baik. Presiden dan pemerintahan ini mungkin punya argumentasi politiknya dengan dalil niat baik. Dan saya kira Pak Prabowo punya niat baik untuk MBG dan koperasi ini. Tetapi kan kita tidak hanya bicara niat baik, tapi niat baik harus diikuti oleh cara yang baik kan. Nah, saya melihat niat baiknya tapi caranya belum baik. Eksekusinya yang belum. Yes. Selain isu itu kan ada beberapa waktu belakangan juga kan kita di sini sempat rame-ramenya juga soal usulan pemekaran daerah tuh Bang. Usulan pemekaran daerah, dan itu memang kencang lah disuarakan, terutama misalnya yang paling kencang di soal status Sofifi yang memang sejauh ini masih terkatung-katung. Nah, sebagai anggota DPD, upaya-upaya itu didorong di DPD untuk bisa sampaikan ke DPD. Bagaimana kira-kira koordinasinya sejauh ini? Iya, saya ikuti beberapa kali rapat bersama antara DPD dengan DPR RI dan pemerintah tripartit, dan saya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat, bahkan usulan-usulan pemekaran semua kota-kota kan, misalnya ada Wasilei kemarin, ada Mangodi, ada Pulau Obi, Gane Raya kan, Kota Bacat, ada Makian Kayu, ada Kauraya, kan, ada Sofifi, ada lain-lain, Patani, YB kemarin.
semua usulan itu ini kan aspirasi politik masyarakat. Iya. Kan kita nggak bisa menolak aspirasi politik masyarakat. Bahwa prosesnya seperti apa, secara politiknya panjang atau pendek itu kan bagian daripada proses ya. Nah, kita menghormati aspirasi masyarakat itu. Nah, dan bukan hanya di Maluku Utara, hampir semua daerah yang kami kunjungi, yang kami dapat, hampir semua meminta pemekaran di semua daerah. Iya. Bahkan di Jawa, misalnya Jawa Barat juga meminta pemekaran provinsi, Cirebon sendiri misalnya. Iya. Ada juga misalnya Jawa Barat terlalu besar misalnya, ada pemekaran kabupaten lagi misalnya, banyak di daerah semua. Cuma kan kita punya moratorium sekarang, jadi belum bisa karena ada moratorium. Jadi karena moratorium itu ada 2 peraturan pemerintah yang harus dibikin. Ya. Dari moratorium itu, kebijakan itu, sebelum melakukan membuka keran pemekaran, ada 2 hal yang harus disiapkan oleh pemerintah. Satu adalah peraturan pemerintah tentang desain besar, desain besar pemekaran daerah. Jadi harus ada prinsip-prinsip kemampuan daerah dan seterusnya, sumber daya itu harus terverifikasi dari awal melalui peraturan pemerintah ini. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang penggabungan daerah. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ada daerah yang tidak mampu bisa digabung. Nah, mungkin dalam regulasi berikutnya mungkin tidak dalam diskusi kami di sana, pembicaraan di parlemen hari ini diantaranya jangan diusulkan misalnya tidak otomatis misalnya diusulkan oke, kita terima pemekaran ini, tapi tidak otomatis dia menjadi daerah otonom, kabupaten atau kota otonom, tapi dia mungkin bertahap, bersyarat misalnya dia menjadi daerah administrasi dulu nih, kan? Kasih dulu kemenangan sementara itu. Nah, kalau nggak mampu ya udah tarik ulang lagi. Sehingga ada ada tahapan harus dilewati. Misalnya kalau daerah yang diberikan misalnya tahap pertama misalnya sebagai daerah administrasi misalnya atau kira-kira begitu ya. Sedangkan dia hanya punya pejabat bupati misalnya atau bukan bupati, dia menjadi pejabat penugasan tertentu misalnya. Tidak ada DPR kan gitu, ya kan, tidak ada DPR, dia hanya punya perangkat tertentu saja untuk mengurus itu dalam artian pelaksanaan tugas-tugas daerah-daerah otonom, tapi dalam arti sebagai sebuah syarat penunjuk sana. Kalau tidak bisa, maka ditarik kembali kepada daerah induk. Itulah tadi saya bilang harus ada PP untuk menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penggabungan daerah yang tadi melakukan tidak pernah maju, tidak pernah berkembang, ya udah cari kepada daerah induk misalnya. Nah, ini kan selama ini kan tidak ada, ya. Walaupun sudah disebutkan oleh undang-undang, tapi harus didefinisikan lebih konkret, implementatif lewat peraturan pemerintah. 2 itu yang belum. Tapi dari informasi mungkin yang Abang sudah kira-kira yang soal desain pemekaran tadi sudah pembahasannya sudah sejauh mana belum ada? Belum, karena itu kan ranah pemerintah. Bukan ranah parlemen. Ya. Kan? Jadi kita menunggu aja pemerintah. Bahkan kemarin kami juga mengusulkan kalau pemerintah tidak buat PP tentang desain besar dan PP tentang penggabungan daerah, ya kita masukkan aja untuk materi undang-undang saja, biar nggak ada lagi urusan soal PP. Ya itu, dan itu saya kira semua anggota parlemen, DPR RI dan DPD setuju karena kita punya dapil masing-masing. Semua misalnya punya kepentingan tidak masing-masing. Masa saya nggak, masa tiba-tiba saya menolak pemekaran Kabupaten Kawaraya misalnya, menolak pemekaran Kabupaten Mongoli misalnya, Waselai, Patani GB dan lain-lain, kan tidak mungkin dong. Masa orang Gane sudah pilih, kenapa kau menolak? Enggak, kita mendukung semuanya, ya. Nah dari sisi ekonomi dan sejarah saya kira layak. Yang diusulkan di Maluku Utara itu semuanya layak. Nanti mana yang duluan. Tapi tadi kita kenalnya tadi moratorium, belum juga secara pemerintah juga belum melaksanakan amanah dari moratorium itu dengan 2 undang-undang, 2 peraturan pemerintah tadi. Iya Bang, mungkin terlepas dari ini, mungkin ini juga yang jadi pertanyaan di publik juga sejauh ini misalnya
kalau koordinasi antara DPD dan DPD RI yang untuk dapil Maluku Utara, kira-kira koordinasinya gimana? Komunikasinya apakah berjalan atau kan sejauh ini Antara apa? terkesan misalnya jalan sendiri-sendiri nih. Oh, anggota. Ya anggota yang Anggota punya dari Maluku Anggota Utara lah. DPD RI dan anggota Dari DPD DPD. Maluku Utara. Ya, kan kisahnya masing-masing jalan sendiri-sendiri nih. Iya, Atau jadi apa? begini, saya kira tidak juga. Iya, Jadi kan? komunikasi personal kami tetap jalan. Misalnya saya dengan Ibu Iren tetap berkomunikasi. Saya pribadi Ya. berkomunikasi dengan Iren cukup lancar. Berkomunikasi dengan Pak Kasam juga lancar. Ibu Alia juga, saya juga lancar. Dan komunikasi itu kami jalan, bertemu juga dan seterusnya. Mungkin yang dimasukkan itu misalnya ada usulan ke kami adalah bentuk kaukus parlemen misalnya. Ya. Sehingga DPD, DPR RI satu jurus, Ya, kira-kira satu langkah. kalau ada gitu. mau dorong apa kira-kira sama-sama Ya, lah. ya. Nah, saya pikir itu penting. Ya. Dan insya Allah itu akan menjadi keinginan saya untuk berkomunikasi lebih efektif agar ada semacam kaukus yang bisa memungkinkan kita merumuskan bersama langkah dan kebijakan politik kita di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan daerah kita Maluku Utara. Saya kira DPD dan DPR RI kan memiliki tanggung jawabnya kan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan negeri ini. Tempat kita lahir dan besarkan, tempat yang kita akan ada sampai tua mungkin di sini, karena itu tidaklah terhormat kalau kita mengabaikan itu. Karena itu saya pastikan kami di DPD dan DPR RI itu satu visi, satu perjuangan, walaupun belum dilembagakan, tetapi kami terus berkomunikasi. Saya kapan aja berkomunikasi dengan Ibu Yen, sangat friendly dengan Kasam. Jadi saya misalnya kadang-kadang pada harus komunikasi antara DPD dengan DPR RI misalnya. Kebetulan misalnya komisi ini ada di Kasam, misalnya komisi ini bidang itu ada di Kasam, saya telepon, nanti bantu ini dong bisa. Dan kalau Ibu Iren misalnya sebagai infrastruktur, saya juga memberikan masukan ke Ibu Iren bantu ini, ya ini ada usaha masyarakat. Juga Ibu Alien misalnya soal bantuan Sinta misalnya, ada gitu. Nah jadi kita sebenarnya sharing terus, tidak pernah ada itu. Oke Bang, sebelum menutup sesi ini, walaupun ini masih jauh nih Bang, kira-kira apa langkah politik Abang ke depan bagaimana nih? Walaupun masih jauh, tapi kira-kira kalau di cerita-cerita saya begitu, apakah mungkin Abang masih tetap lagi maju ke DPD atau mungkin meloncat ke DPR atau ada langkah politik yang lain? Bagaimana Bang? Saya kan dipilih untuk menjadi anggota DPD ya. Saya dipilih oleh masyarakat Maluku Utara untuk menjadi wakil mereka di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selama 5 tahun. Saya dilantik di bulan November, ya. Kurang lebih di bulan November, ya. November akhir, kurang lebih November Oktober kami dilantik 2024. Kalau terhitung sampai bulan Agustus ini artinya kita masih 1 tahun lebih, ya, masa pengabdian kami dalam kurun waktu 5 tahun yang dimandatkan. Karena itu rasanya saya belum berpikir untuk menentukan langkah politik apa saya ke depan. Saya fokus menunaikan tugas amanah dan tanggung jawab saya sebagai anggota DPD RI yang dipilih oleh masyarakat Maluku Utara, bahwa seperti apa nanti, apakah saya memilih pilihan politik tetap di DPD atau DPR RI, ataukah mungkin ambil langkah-langkah eksekutif misalnya, itu kan sebuah pilihan semua terbuka. Tetapi rasanya terlalu angkuh, terlalu tidak terhormat jika saya terlalu cepat menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya akan mencederai perasaan masyarakat. Jadi secara prinsip politik itu semua terbuka, opsi terbuka, kemanapun terbuka. Tapi
saya pada hari ini saya fokus untuk menunaikan tanggung jawab saya sebagai anggota DPD. Biarlah navigasi politiknya itu ada yang meremot. Ya, saya percaya, saya yakin bahwa Allah sebaik-baiknya, ya, yang mensekenalkan semua jalan hidup kita semua. Mau kemana, berhenti atau terus, itu urusannya saya tawakal Allah. Oke, baik Bang. Oke Bang, terima kasih Bang atas waktunya bertandang ke podcast Mulut Sumber Cerita. Ya itulah tadi perbincangan kami dengan Mas Yusuf, anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya kita akan bertemu dengan narasumber dan isu-isu yang lain di podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.